Shalom, Assalamualaikum Sobat Sarungpun. Kembali berjumpa di dalam Sarungpun Sabda. Di dalam konten kali ini sebenarnya masih berkaitan dengan konten yang pernah saya bahas di episode sebelumnya. Gue kali ini akan lebih membahas mengenai bagaimana tanggapan iman Kristen gitu ya tentang satu buah kepercayaan atau tradisi yang berkaitan dengan mistik gitu ya. Seperti yang sudah kalian semua lihat ya, situasi suasana saat ini saya berada di salah satu pemakaman umum yang merupakan tempat peristirahatan terakhir ya. Biasanya ya, apa sih yang identik dengan pemakaman umum? Pasti ya akan berbau-bau dengan hal mistis ya. Apakah itu mungkin wah semalam saya melihat penampakan begitu ya, atau wah biasanya itu berkaitan dengan ritual-ritual atau sesajen yang diberikan kepada makam tertentu begitu ya. Dan pokoknya berbau berbau mistis lah begitu ya. Apalagi terlebih pada malam hari ya, biasanya orang itu kalau lewat jalan, lewat kuburan itu harus bilang permisi lah gitu ya, punten lah. Itu hal-hal yang menurut saya unik begitu ya, unik. Saya tidak menganggap itu sesuatu yang jelek ataupun salah, tapi itu unik begitu ya, kebiasaan masyarakat kita begitu ya. Itu tradisi kita begitu ya. Tapi apa yang saya rasakan saat ini sebenarnya ya, di pemakaman umum ini, di sini saya merasakan bahwa inilah tempat peristirahatan terakhir kita nanti ya. Apapun agama kita, disinilah tempatnya gitu ya. Sehingga agak aneh kalau pemakaman umum atau kuburan dijadikan tempat katakanlah untuk pesugihan, sesajen, ataupun tempat-tempat mana apa seperti misalkan gunung ya, ataupun gua-gua begitu dijadikan tempat sesajen. Menurut saya eh, tidak tidak logika, tidak masuk logika, dan ya tidak sesuai dengan suasananya begitu ya. Karena suasana peristirahatan terakhir ya jasad kembali ke jasad seperti kata firman Tuhan gitu ya. Bahwa apa yang berasal dari tanah kembali ke tanah gitu. Sedangkan roh kita sudah kembali ya, sudah ada di alam lain ya. Tidak bisa bersentuhan dengan alam saat ini manusia hidup begitu. Berbicara tentang kepercayaan, mistikisme begitu, tentu saya sangat sepakat ya kalau kita sama-sama berkata bahwa kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai dengan setiap kepercayaan, tradisi yang dimiliki. Karena saya percaya bahwa setiap kepercayaan, setiap tradisi itu memiliki keunikannya masing-masing begitu. Namun di sisi lain bagaimana kita menyikapi lebih lagi bagaimana seorang Kristen begitu ya menyikapi dengan adanya kepercayaan atau tradisi yang bersifat mistik ini, namun di luar daripada hal yang lumrah gitu. Katakanlah misalnya kita biasanya setiap kepercayaan itu menyembah ya, bertujuan kepada Allah yang sama, yaitu Allah Sang Pencipta gitu. Namun bagaimana kalau misalkan mistikisme ini melenceng ya, jadi digunakan untuk menyembah sesuatu yang adalah ciptaannya begitu, bukan kepada sumber utama yaitu yang Sang Pencipta itu begitu. Ya dia mungkin menyembah, memberikan sesajen, memberikan ibadah kepada misalkan pohon, kepada misalkan binatang-binatang gitu ya, arwah-arwah begitu yang merupakan sejatinya adalah ciptaan Allah sendiri begitu. Nah, bagaimana iman Kristen menanggapi hal itu begitu? Sebenarnya ya kembali lagi saya bukan menjas bahwa oh Allah ini berbeda dengan Allah yang kita sembah, oh Allah yang mereka sembah itu berbeda dengan yang gua sembah begitu. Bukan, tetapi dalam hal ini adalah bagaimana sikap kita. Nah, sebetulnya saya sangat bersyukur dengan adanya kasus yang baru-baru ini terjadi ya, kasus ya kita tahu bagaimana seseorang apa namanya membuang sesajen begitu yang ada di gunung ya, mungkin menimbulkan pro dan kontra, tetapi saya bersyukur dengan ada kasus ini membuka mata setidaknya masyarakat Indonesia begitu ya, bagaimana dalam apa melihat begitu kepercayaan, melihat usaha kita untuk mengetahui sebenarnya Allah yang kita sembah itu Allah yang bagaimana begitu. Kalau kita melihat sebenarnya di sabda Allah ya, kita adalah orang-orang yang berdosa ya, manusia berdosa. Roma pasal 1 ayat 21 sana dikatakan, sampai yang ayat yang perikop yang 25 begitu, dikatakan bahwa orang-orang yang sejatinya tahu adanya Allah begitu ya, mereka seakan-akan menutup pikirannya, seakan-akan eh,
tidak mau mengakui bahwa Allah itu ada, sehingga mereka menggantikan Allah itu dengan gambaran-gambaran. Ya, apakah itu dengan sosok manusia, apakah dengan sosok binatang, apakah sosok tumbuhan dan ciptaan-ciptaan yang lain, arwah-arwah begitu ya. Semuanya adalah karena kebodohan. Kebodohan. Apakah mereka tahu adanya sang pencipta? Saya yakin setiap orang tahu bahwa dirinya itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Artinya dia tahu bahwa ada sosok yang lebih besar, yang lebih tinggi dari ciptaan semua ini, termasuk binatang, termasuk arwah-arwah, termasuk roh-roh begitu, ya. Kita tahu ya, kuburan, tempat pemakaman umum itu sering dijadikan hal-hal yang berbau mistik, ya, yang dijadikan tempat pesugihan, ya, sesajen, ya. Untuk apa? Mereka beralasan bahwa itu adalah untuk membuat mereka kaya, membuat mereka sejahtera. Bukankah kalau secara logika kita berpikir, ya, kalau gua saat ini ada, itu bukan karena arwah-arwah, bukan karena ciptaan Tuhan, tapi karena Tuhan sendiri, karena Allah sendiri yang menyediakan, ya. Karena itu, marilah meminta kepada Allah yang memberikan makanan untuk burung-burung di udara. Marilah meminta kepada Allah yang memberikan nafas kehidupan. Apakah susah bagi Allah untuk memberikan sekedar rupiah, sekedar makanan sehari untuk kehidupan kita, dibanding kita memberikan sesajen kepada orang-orang, kepada manusia, kepada binatang-binatang yang kuasanya tidak ada sama sekali. Sobat Sarung pun, sabda Allah berkata, ya, firman Allah di dalam Kolose pasal 2, bahwa memang ya, manusia dengan kebodohannya begitu ya, tidak akan tercelikan, ya, tidak akan mencapai namanya pengetahuan yang sempurna kalau tidak diperkenalkan kepada Kristus, kepada Yesus Kristus. Ya, dia adalah Allah yang sempurna, yang maha kuasa itu, namun mau ya membatasi dirinya menjadi sama seperti kita. Demi apa? Demi kita dapat memahami seperti apa Allah. Bayangkan kalau Allah tidak mengambil wujud sebagai manusia, mungkin yang ada selama-lamanya kita akan jatuh dalam kebodohan, zaman kebodohan. Kita akan menganggap Allah itu tidak ada, Allah itu sangat jauh. Tapi ketika Allah datang ke dunia dalam bentuk manusia yang suci, dalam wujud Yesus Kristus, Isa Al-Masih, di situ ya kita dapat mengetahui seperti apa hikmat Allah, pengetahuan Allah yang menolong kita untuk setiap hari kita diperbarui pengetahuan kita. Jadi dalam kesimpulannya, Sobat Serumpun, gue yakin bahwa bukan masalah sekedar kita membuang sesajen, menghancurkan berhala. Karena ingat, Musa pun seorang nabi, ataupun Gideon seorang hakim, tidak sembarangan Allah tunjuk untuk menghancurkan berhala, untuk menghancurkan sesajen. Tetapi benar-benar Allah tunjuk, Allah suruh mereka untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Ya, jadi Allah tidak bekerja sembarangan. Ya, Sobat Serumpun, bukan berarti kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah kepercayaan yang salah, ya, sesajen itu harus dibuang, harus dibasmi. Kepercayaan kepada roh-roh itu adalah kepercayaan yang sesat. Lalu kita dengan sewenang-wenang, dengan main hakim sendiri, kita hancurkan, kita buang sesajen itu. Oh tidak, ya. Musa dan Gideon adalah orang-orang yang sudah dipahami oleh lingkungannya, orang-orang yang sudah dekat dengan lingkungannya. Ya, Musa adalah pemimpin umat Israel, ya. Gideon adalah orang yang dekat dengan lingkungannya, ya. Sehingga kalau kita dengan tanpa alasan, kita yang bukan siapa-siapa, kita yang mungkin baru di lingkungan kita, kita langsung buang sesajen, kita langsung hancurkan berhala. Saya rasa Tuhan tidak bekerja dengan demikian. Tuhan bekerja dengan rapi. Ya. Allah bekerja dengan rapi, memilih setiap orang untuk menjadi saluran berkat, ya, untuk menambahkan pengetahuan yang baru kepada orang-orang yang katakanlah dalam tanda kutip pengetahuannya masih kurang tentang Allah. Ya. Jadi saya bersyukur satu sisi tentang adanya kasus kemarin ya, tentang orang yang dengan frontal membuang sesajen itu begitu ya. Meskipun akhirnya saat ini dia ditahan begitu ya. Tetapi gue sendiri pribadi sangat-sangat bersyukur dengan adanya kasus itu. Ya, memang ada konsekuensi, ada pengorbanan yang harus diterima begitu ya. Tetapi ini membukakan pikiran setiap kita gitu ya. Nah, jadi jelas Sobat Serumpun, ya, bahwa yang harus diperangi adalah masalah kebodohan, ya, masalah pemikiran kita. Kenapa kita tidak datang untuk sama-sama mencari Allah, dibanding kita datang untuk mencari pengetahuan yang sangat cetek, sangat mudah kita ketahui bahwa itu hanyalah ciptaan Allah. Ya, kenapa kita tidak memilih untuk datang mencari pengetahuan tentang Allah yang jelas-jelas
ya sangat sulit untuk didapatkan, sangat sulit untuk diketahui dengan sepenuhnya. Ya, bukankah Dia yang sempurna itu, yang maha kuasa itu, yang pengetahuannya tidak bisa kita pahami, justru itulah yang dapat memberikan eh, berkat, memberikan apa yang kita butuhkan dibanding ciptaannya yang kita sebagai sama-sama satu ciptaan saja sudah dapat memahami apa yang dapat dia berikan, keterbatasannya apa. Contoh katakanlah ada seseorang yang mengabdi kepada siluman begitu ya, atau kepada binatang-binatang tertentu yang dikeramati begitu, yang dia pahami bahwa binatang itu pasti akan meminta tumbal begitu, yang binatang itu pasti akan meminta makanan. Sedangkan kalau kita meminta kepada Tuhan, kita tidak tahu Tuhan akan minta apa kepada kita, ya. Sehingga jelas bahwa pasti Tuhan akan memberikan yang lebih besar daripada apa yang diberikan oleh ciptaan-ciptaannya. Kiranya ini menjadikan kita semangat untuk terus mencari ya tentang kebenaran Allah itu, tentang pengetahuan akan Allah, dibanding kita hanya diam ya, tidak mencari pengetahuan akan Allah, dan malah akan bertambah semakin bodoh gitu. Saya tantang dengan satu hal untuk setiap kita yang mungkin masih bergumul, apakah Allah benar-benar ada? Yang mungkin kita saat ini masih melakukan tradisi-tradisi yang kita arahkan kepada, bukan kepada pencipta kita yang maha kuasa, tapi malah kepada ciptaan-ciptaannya yang tidak berkuasa. Ya, mari saya tantang Anda untuk menerima satu pribadi, satu nama, yaitu nama Yesus Kristus sebagai Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menghapuskan kutukan dosa yang ada pada diri saya, pada diri Anda, pada diri semua manusia. Ya, dengan cara itu, ya, kita dapat dibebaskan. Damai sukacita, damai sejahtera ada dalam diri Anda. Ya, mari saya tantang Anda untuk menerima, berdoa, dan jika Anda ingin berkonsultasi ataupun ingin bertukar pikiran, atau sekalipun Anda ingin berdebat, mungkin ingin mendebat pernyataan saya, silakan Anda bisa hubungi kontak saya akan dengan senang hati, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, melayani. Bukankah hidup kita adalah terus untuk belajar dan mengetahui, terlebih mengetahui siapa sebenarnya Sang Pencipta. Saya Yogi Narodo mengucapkan salam damai. Semoga Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam budaya buat kita semua.